Oke, ini yang akan kita lihat sebentar ya. Jadi tidak, mostly ini sebenarnya berulang dari yang di satu. Ya. Jadi protein otot, kemudian apa itu neuromuscular junction, kemudian mekanisme kontraksi, jenis-jenis rambut otot, energi untuk kontraksi itu dari mana, kemudian apa itu kram dan rigor mortis. Ya, lanjut ya. Kemudian untuk struktur, ini saya rasa sudah diulang ya. Jadi adik harus ingat bahwa otot itu dilapisi oleh banyak selimut. Mulai dari yang paling dalam, di tengah, selimut yang paling luar. Ya. Ada istilahnya epimysium, perimysium, dengan endomysium. Sehingga struktur daripada otot itu dia akan seperti sapu lidi, ya, kayak sapu lidi yang banyak. Jadi yang kecil-kecil digabung, dibungkus, yang sedang digabung, dibungkus, baru diselubungi oleh otot yang selimut yang paling luar. Oke, lanjut. Ya, ini jadi yang paling dalam adalah epimysium, ya. Kemudian nanti di tengah ada perimysium, lalu endomysium, ya, yang myofibril yang paling kecil. Okay. Setiap myofibril kalian harus ingat disusun oleh dua filamen, yaitu filamen aktin dan filamen myosin. Di myofibril ini ada sumber energi yang disebut sebagai mitokondria yang menghasilkan ATP untuk kontraksi. Kemudian di ujungnya myofibril ada suatu organ, satu struktur disebut sebagai retikulum sarkoplasma yang berisi kalsium. Jadi di sini nanti akan keluar kalsium yang akan masuk ke dalam tubulus T sehingga bisa berikatan dengan troponin T. Ya, jadi myofibril itu strukturnya demikian. Sementara unit paling kecil daripada myofibril atau unit fungsionalnya adalah disebut sebagai sarkomer, ya. Jadi kalau kita tarik myofibril itu yang mana? Dia yang ini, ya. Unit paling kecil ini myofibril. Kemudian kalau kita lihat lebih detail dari myofibril, nah di situ ada sarkomer, ya. Jadi dia itu adalah suatu unit fungsional yang kalau kita lihat di bawah mikroskop itu dia terletak di antara dua garis Z. Jadi satu myofibril biasanya ada 10.000 sarkomer. Nah, myofibril tersusun juga selain dari sarkomer, disusun juga oleh pita A dan pita I, ya. Jadi istilahnya pita A itu biasanya disusun oleh filamen myosin, pita gelap yang terdiri dari garis M, zona H dan zona overlap, dan pita I terdiri dari filamen aktin dan biasanya pada struktur pita I ada garis Z. Ini sepertinya kalian mengulang apa yang kalian dapat di biomedik, ya. Jadi ini sama. Jadi kalau kita tarik satu myofibril begini, dia seperti ini, ya. Jadi ini garis M dan ini garis Z, ya. Jadi dua garis antar dua garis Z itulah yang disebut sebagai sarkomer. Kalau otot itu berkontraksi, ototnya bergerak ke arah mana? Keluar atau ke tengah? Ya. Ya, ototnya memanjang atau memendek kalau otot itu berkontraksi. Ya, ototnya memendek, ya. Jadi dia semua bergerak ke arah M. Ya, ini sama ya. Jadi di sarkomer ada pita I dan pita H dan
vita A, ya. Seperti yang ada sudah lihat di slide presentasi, apa yang menyusun vita I, apa yang menyusun vita A, zona H apa yang susun, ya. Oke, ini skemanya ya supaya lebih jelas. Jadi nanti kalau kalian lihat, ini yang biru-biru ini miosin ya. Jadi nanti kalau dia berkontraksi, ini akan tertarik ke tengah. Jadi ini juga tertarik ke tengah. Jadi otot akan memendek. Nah, mungkin nanti biokimia juga masuk. Pasti dia akan ulang itu apa itu protein otot ya. Jadi protein kontraktil otot terdiri dari aktin, troponin, tropomyosin, dan myosin. Nah, kalau filamen tipis ada 3 yang bentuk. Aktrin, tropomyosin, dan troponin. Jadi yang tipis ini ya, yang merah. Ya. Kalau yang tebal itu biasanya ini myosin. Oke, kalau aktin, dia itu ada 2 jenis. Ya. Ada aktin G sama aktin F. Kalau aktin G ini aktin yang globular bentuknya, yang biasanya melekat di situ myosin, tropomyosin, dan troponin serta ATP. Sementara tropomyosin dia itu berbentuk spiral ya. Jadi kalau kalian lihat nanti ada bagannya, dia akan menutupi bagian aktif aktin. Jadi nanti tropomyosin itu akan menutup. Nanti setelah terjadi ikatan aktin myosin, baru dia ini akan bergeser. Ya. Kemudian troponin, ada 3 jenis troponin. Ada yang T, C, dan I. Ya. Jadi ingat troponin T berarti ini nanti akan berikatan dengan tropomyosin. Ya. Kalau C dengan ion kalsium, I itu berikatan dengan aktin. Ya, oke. Ini ya, tadi saya bilang ini filamen tipis ya. Nanti kalau diperbesar dia seperti ini. Di sini ada yang 3 troponin. Kemudian yang bulat-bulat globular ini aktin, kemudian yang spiral ini biru, berarti tropomyosin. Ya. Jadi kalau mulai terbuka atau ada kalsium masuk, ini pasti melekat kalsium di sini. Ini bergeser, jadi bagian aktin ini yang tertutup tadi akan terbuka, ya, sehingga myosin kepalanya bisa nempel di sini. Jadi semuanya berputar, ya. Oke. Kayak ini ya. Sementara myosin yang pembentuk rantai tebal, itu dia punya 2 jenis. Ada yang membentuk kepala, ada yang hanya membentuk badannya ya, atau ekor relnya. Ya, jadi ini kepalanya sama badannya. Nanti ini yang akan berikatan dengan aktin, dan kalau dia sudah membentuk cross bridge atau jembatan, dia akan tertekuk ke sini. Ya, berarti itu sudah berkontraksi. Ini melengket dia ke tengah, jadi kontraksi. Ya. Jadi ini akan memendek, zona H akan mengecil ya, karena saling overlap. Oke, kita lanjut ke hubungan antar otot dan saraf. Ini mungkin struktur yang kalian harus perhatikan baik-baik, karena nanti ada penyakit yang kalian akan bahas di muskuloskeletal, yaitu misalnya myasthenia gravis. Ya. Itu adalah satu penyakit yang timbul akibat adanya antibodi yang menyerang si asetilkolin. Sehingga neurotransmitter yang harusnya berada di neuromuscular junction untuk membawa sinyal itu hilang, atau bahkan jumlahnya tidak ada atau bahkan berkurang, sehingga tidak bisa menjalankan impuls dari saraf ke otot. Akibatnya apa? Ototnya tidak bisa berkontraksi atau lemah, atau dia bahkan lumpuh, ya? Karena neurotransmitternya ini dirusak oleh antibodi yang dihasilkan oleh dirinya sendiri. Ya? Jadi kalau kalian sudah belajar penyakit autoimun, myasthenia gravis itu termasuk penyakit seperti itu. Jadi ada antibodi yang dia serang. Kenapa? Dia serang sendiri nih dirinya. Si asetilkolin yang dihasilkan diri. Harusnya kan tidak ya, karena ini kan bukan sesuatu yang berbahaya. Tapi kenapa dia serang? Berarti itu dia mengalami penyakit autoimun.
Nah, jadi di mana itu neuromuscular junction? Namanya saja neuromuscular junction. Hubungan antara neuro, saraf, muskular, otot, dan junction. Berarti hubungan. Ya. Berarti dia itu memang lokasinya adalah hubungan antara saraf dan otot. Ya. Jadi kalau di istilahnya di neurologi namanya sinaps, ya sinaps. Sinaps itu hubungan bisa antara neuron dan neuron atau neuron dengan otot seperti neuromuscular junction. Apa saja yang ada di neuromuscular junction strukturnya ya? Jadi ada celahnya, ada invaginasi, jadi ada kayak masuk-masuk lubang-lubang ke membran otot. Kemudian ada celah atau neural cleft-nya. Nah, di sinaps itu, di neuromuscular junction itu ada sumber energi mitokondria untuk membentuk asetilkolin, ada vesikel yang berisi asetilkolin dan enzim asetilkolinesterase untuk menghancurkan asetilkolin yang sudah dipakai ya. Jadi supaya diproduksi kembali setelah kontraksi. Jadi ini ya. Contohnya kalau potongannya melintang. Jadi ini otot di sini. Kemudian ini sarafnya. Kemudian ada celah-celah masuk kan ke membran otot. Ini tubulus T. Di sini tubulus T bisa kalsium masuk ya ke dalam sini untuk membantu kontraksi. Ya, saya rasa Adik sudah paham sekali sama gambar ini. Jadi ini sebenarnya proses yang menjelaskan bagaimana kontraksi itu bisa terjadi mulai dari nomor 1, apa yang terjadi, mulai dari adanya kalsium yang datang, kemudian diberi ikatan pada gate-nya dia, pintunya, dia buka dan dia akan masuk ke sini. Ketika kalsium sudah masuk ke dalam sinaps atau neuromuscular junction ini, dia akan menstimulasi terlepas keluar masukkan asetilkolin. Asetilkolin ini nanti akan membuka pintunya natrium di membran otot. Jadi dia buka, kalau natrium sudah terbuka pintunya, berarti terjadi proses depolarisasi di sel otot. Jadi masuklah ini semua natrium, jadi depolarisasinya akan tersebar ke seluruh sel otot dan sel otot akan berkontraksi. Ya. Nah, orang yang myasthenia gravis itu ininya tidak ada di asetilkolinnya, bahkan jumlahnya sedikit, sehingga ketika dia mau berkontraksi dia tidak bisa ya, mungkin dia lemah atau lumpuh bahkan. Oke, ya sampai kemudian setelah itu ketika asetilkolin sudah dilepaskan di sinaptik celah ini, dia akan berikatan dengan pintu natrium ya, sehingga dia akan membuka natrium, terjadi depolarisasi ke seluruh sel otot. Kemudian setelah terjadi depolarisasi, mau merelaksasi, ini asetilkolin akan dihancurkan oleh enzim tadi ya, asetilkolinesterase, membentuk kolin dan acetic acid. Kolin dipompa kembali masuk ke dalam sini supaya dibentuk menjadi asetilkolin lalu disimpan lagi di vesikelnya. Nanti dipakai kalau mulai kontraksi. Jadi begitu ya. Jadi asetilkolin ini didegradasi, tidak selamanya harus ada di sini, tapi dia dihancurkan kalau sudah kontraksi baru disimpan kembali. Ya ini saya rasa kalian bisa lihat. To activate skeletal muscle, the central nervous system that travels down the spinal cord to the motor neurons. As the nerve fiber branches, the action potential travels down each branch. Each nerve fiber branches of the axon and muscle. Oh, enggak kelihatan, enggak bergerak. Oke, nanti coba kirimkan ini ya. Ini. Ya. Kemudian kita lanjut ke depolarisasi. Ya, ini diulang-ulang terus. Ini diulang di biolistrik, diulang di otot, diulang nanti di neuropsikiatri ya, atau neurologi. Jadi sebenarnya depolarisasi atau aksi potensial adalah satu proses yang hampir terjadi di semua sel ya.
Kenapa otot bisa berkontraksi, kenapa kita bisa jalan. Apapun itu organ bergerak karena adanya proses depolarisasi ini ya. Jadi itu ditandai oleh proses potensial aksi ini ada berapa langkah? Ayo. 1, depolarisasi, kemudian repolarisasi, baru resting membran. Ya. Jadi depolarisasi itu tadi kalau kalian lihat dari gambar sebelumnya, itu natrium itu semua masuk ke dalam gate-nya. Jadi di dalam sel menjadi lebih positif. Kalian harus paham bahwa proses biolistrik atau yang potensial aksi ini terjadi hampir di seluruh sel tubuh. Jadi kalau ini tidak ada, kita tidak bisa bergerak, kita tidak bisa berpikir, kita tidak bisa berfungsi dengan normal. Karena inilah yang menggerakkan manusia sebenarnya ini di semua selnya, ya. Depolarisasi, potensial aksi, ya. Bukan hanya pada otot, pada sel saraf, pada sel kelenjar, sel apapun yang memiliki fungsi, dia bergerak pakai ini. Oleh karena itu, kalian harus paham betul apa yang terjadi di depolarisasi. Ya, repolarisasi, kemudian resting. Oke, kita lanjut ke depolarisasi. Itu yang pertama ditandai dengan masuknya natrium ke dalam sel. Ya. Jadi kalau kalian ingat, di dalam sel itu yang lebih banyak sebenarnya adalah ion apa? Kalium. Di luar lebih banyak kalsium. Ya. Sehingga kalau depolarisasi, natrium itu akan masuk ke dalam sel sehingga di dalam menjadi lebih sedikit positif dibanding di luar. Namun ketika natrium itu masuk, dia harus sampai pada ambang tertentu supaya bisa terjadi depolarisasi. Kalau tidak, dia tidak bisa juga. Oleh karena itu inilah yang disebut sebagai prinsip all or none. Ya. Harus sampai pada batas ambang tertentu. Setelah itu di repolarisasi, pintu natrium itu kalium itu akan mulai terbuka pintunya, jadi kasih keluar. Terlalu banyak natrium masuk, kayaknya kasih keluar ke sebagian kalium yang di dalam sel. Oke, jadi natrium yang masuk itu akan dibawa. Dalam hal ini 3 ion natrium yang dibawa keluar dan 2 ion kalium yang akan dibawa masuk ke intrasel. Jadi dipompa ya. Jadi proses ini yang menyebabkan terjadinya repolarisasi. Jadi nanti dia akan turun grafiknya. Ya. Jadi seperti ini. Jadi depolarisasi harus sampai ambang tertentu, threshold. Ya. Nanti setelah sampai ambang ini terjadilah lonjakan atau depolarisasi. Kemudian di 3, pintu natrium sudah tidak aktif dan pintu kalium aktif, jadi kalium yang di dalam sel dikasih keluar sehingga turun ke dalam sel menjadi lebih negatif lagi sampai kembali ke normal. Ya, ini terjadi di semua sel ya. Nah, untuk bisa coba kita lihat ini. In the time of choline to receptors immediately. Nanti saya coba kasih waktu ini di learning ya. Ini sebenarnya mau memperlihatkan tentang depolarisasi itu yang. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Jadi yang di slide awal kalian ingat itu hanya mengulang struktur ya. Apa itu epimesium, perimesium, endemesium, kemudian apa itu protein kontraktil, aktin, miosin, troponin, tropomiosin, bentuknya, ukurannya ya, kalian harus ingat itu. Kemudian selanjutnya kalian masuk tadi ke biolistriknya, depolarisasi, repolarisasi, dan resting membran. Itu yang tadi yang saya jelaskan. Selanjutnya kita masuk ke kontraksi otot. Istilahnya disebut sebagai sliding filamentary. Jadi dia slide, dia saling tumpang tindih ya. Oke, jadi kalau kalian lihat gambar yang awal-awal ini sebenarnya gambarnya diulang dari yang pertama tadi. Jadi kontraksi dimulai dari adanya asetilkolin yang berikatan ya pada reseptornya di gate. Kemudian setelah itu dia akan membuka natrium channel sehingga terjadi depolarisasi ke seluruh membran sel otot.
Setelah itu depolarisasi akan sampai ke retikulum sarkoplasma dan melepaskan kalsium. Kalsium akan berikatan dengan troponin T sehingga merubah konfigurasi protein kontraktil di sini. Sehingga ketika itu terjadi, bagian aktif aktin akan terbuka dan kepala miosin akan melengket sini dan terjadi cross bridge sehingga terjadilah kontraksi. Kemudian kalau mau relaksasi, ya kalau mau relaksasi, asetilkolinnya itu kasih masuk kembali ke retikulum ya, dipompa, kemudian cross bridge-nya terlepas dan terjadi relaksasi. Jadi begitu ya. Oke, ini skemanya saja supaya dia bisa lebih ingat kembali. Jadi ini posisi resting, jadi istirahat ya. Lihat tidak ada cross bridge sama sekali ya. Ini miosin lepas dari aktin ya. Kemudian kalau ada kalsium datang, kalsium akan berikatan pada troponin ya. Jadi kalsium datang di sini, dia berikatan pada troponin C. Ini akan merubah konfigurasi struktur protein kontraktil sehingga bagian aktif aktin yang tertutup menjadi terbuka. Setelah itu, kalau sudah terbuka, si miosin melengket di sini, terjadilah cross bridge attachment. Setelah itu kepala miosin akan tertekuk menggunakan energi yang ada ya. Jadi kan di kepalanya ini ada ATP. Dia akan berkontraksi menggunakan energi itu untuk menekuk lehernya. Jadi ini yang menyebabkan otot itu memendek kalau dia berkontraksi karena dia tertarik ke arah tengah ya. Terus ketika kepala miosin sudah melengket, kemudian terlepas nih. Jadi ada ATP lagi yang terbentuk di kepala miosin untuk melepaskan ikatan ini ya. Setelah itu kalsium akan dipompa kembali, kemudian ATP akan digunakan untuk mengembalikan posisi miosin ke awal, dan troponin tropomyosin kompleks itu akan menutup kembali bagian aktif aktin dan terjadi relaksasi. Jadi ATP yang ada dibentuk untuk mengembalikan ini, kemudian kalsium dipompa kembali, dan ini konfigurasinya akan kembali seperti resting membran ya, resting sarkomer. Jadi ini akan tertutup. Oke, ya ini sama saja dengan yang tadi. Yang agak sedikit berbeda kalau kalian lihat di sini ada tulisan no ATP after death. Jadi kalau orang meninggal atau mayat itu kan tidak ada lagi pembentukan ATP baru, sehingga binding tadi yang harusnya ada ATP datang untuk melepas ikatan aktin dan myosin itu tidak ada, sehingga terjadilah namanya rigor mortis atau kaku mayat ya. Sehingga orang itu kalau meninggal di awal-awal biasanya dia kaku karena tidak ada lagi ATP yang terbentuk untuk bisa melepaskan aktin dan myosin. Oke. Ya, ini juga videonya sebentar saya coba kirim ya. Kenapa dia tidak bergeser? From a band of myofiber. Okay. Ya, kemudian kita lanjut ke jenis-jenis kontraksi. Jenis kontraksi otot ada yang isotonik, istilahnya isotonik, isotonis sama, iso sama, tonis
tonus, tegangan sama. Jadi tegangan pada ototnya tidak berubah, tapi ukuran panjang ototnya yang berubah ya. Misalnya ini ya. Kemudian kalau isometrik berarti panjang otot salah. Ini yang isotonik ya. Jadi panjang otot berubah tapi tegangannya tidak berubah. Tapi kalau isometrik panjang ototnya tetap tapi tegangannya berubah. Biasanya beban yang diangkat itu cukup berat ya. Jadi lebih dari 4 kilo misalnya. Beda dengan yang ini ya. Sementara isokinetik biasanya ada faktor percepatan atau gerakan dalam kecepatan gerakan. Misalnya pada saat kita berenang ya mengayunkan tangan. Jadi ada faktor gerakan otot itu bergerak dengan cepat. Oke, kemudian ini mungkin akan dibahas juga sama biokim ya, yang sumber-sumber energi. Kalau saya tidak salah, nanti mungkin biokim juga akan singgung bahwa otot kalau berkontraksi itu butuh sumber energi ya. Sebenarnya semua tubuh ya, semua sel tubuh itu butuh sumber energi, bukan cuma otot. Jadi tapi kalau otot khusus dia memiliki sumber energi dari 3 sumber, yaitu fosfokreatin, metabolisme aerob dengan oksigen, dan metabolisme anaerob. Oke. Awalnya otot itu menggunakan ATP untuk energi, itu pasti ya. Jadi ATP itu biasanya kita dapat dari, kalau yang umum ya, dari sumber energi itu dari mana? Bisa dari glukosa, bisa dari protein, bisa dari lemak. Ya, biasanya kalau kita menggunakan energi, jadi energi itu bisa dirubah ya menjadi energi mekanik. Itulah kenapa dia akan dipakai sebagai sumber energi untuk kontraksi. Ya, sumber energi yang pertama pada saat kontraksi otot adalah fosfokreatin. Jadi fosfokreatin ini berasal dari kreatin, kemudian fosfat dan energi ya. Nah, kemudian membentuk ATP dengan reaksi antara ADP dengan fosfat ya. Jadi pada fosfokreatin ATP yang dibentuk itu sedikit, cuma 1 ATP per kreatin fosfat. Ya, tidak membutuhkan oksigen dan energi yang durasi waktu untuk menggunakan energi itu sangat singkat, cuma 15 detik saja. Ya. Jadi sumber energi ini sebenarnya efektif karena bisa langsung ada, tapi sedikit di ATP yang dibentuk. Namun penggunaan energi ini hanya singkat sekali, bisa hanya dipakai untuk 15 detik. Sementara metabolisme aerob ini aerob ya, berarti kita ada oksigen di sini. Namun kekurangannya adalah untuk membentuk ATP dengan metabolisme aerob itu butuh waktu yang lama ya, karena harus lewat siklus yang panjang itu ya, siklus Krebs. Kayak begini ya. Jadi pada metabolisme aerob, saya yakin biokimia akan jelaskan dulu ini ya. Oksigen ada, tapi proses ini lama karena harus lewat siklus Krebs. Namun, jumlah ATP yang dihasilkan pada metabolisme aerob banyak, 32 ATP. Durasi yang bisa dipakai dari ATP energi ini berapa lama? Bisa berjam-jam. Jadi, ini nanti sangat berkaitan juga kalau seorang atlet itu mau lari, seorang atlet itu dia atlet apa ya? Kalau dia sprinter, begitu yang lari-larinya singkat, yang lari cepat dan pendek, nah mungkin dia tidak perlu terlalu banyak sumber energinya dari sini. Mungkin dia yang kreatin ya.
Kemudian kalau dia yang atlet yang maraton ya, yang panjang durasinya lari berkilo-kilo atau naik sepeda berkilo-kilo, dia butuh sumber energi yang lebih banyak tahan untuk ototnya bisa berkontraksi. Berarti dia butuh sumber energi dari sini yang aerobik, yang metabolisme aerob. Ya. Kemudian salah satu sumber energi lagi untuk kontraksi otot adalah glikolisis. Jadi glikolisis ini metabolisme anaerob, tidak pakai oksigen ya. Namun di sini ada kejelekannya ya. Metabolisme ini menghasilkan asam laktat yang bisa menyebabkan nyeri otot. Ya, Oke. Jadi proses ini tidak memerlukan oksigen 1-3 kali lebih cepat daripada metabolisme aerob. Nah ini ya, jadi metabolisme anaerob tidak pakai oksigen. Jumlah ATP yang dihasilkan itu 2 ATP saja. Namun yang penggunaannya cukup singkat, hanya 40 second. Jadi reaksi ini tidak efisien, tapi cepat, bisa langsung terjadi. Membutuhkan jumlah glukosa yang besar, tapi ada terbentuk asam laktat, ya, sehingga bisa menyebabkan terjadinya kelelahan otot maupun nyeri. Ini ya tadi yang saya bisa perlihatkan ya. Jadi kalau orang yang larinya long term seperti yang sprinter ya, mungkin glikolisis. Tapi kalau yang dia endurance-nya, misalnya dia maraton, sepeda berkilo-kilo ya, berarti dia butuh ATP yang lebih banyak supaya tahan lama ya. Berarti sumber energinya berasal dari siklus Krebs ya. Tapi kalau orang kayak dari begini, ini kan tidak lama. Biasanya dia butuh energi yang lebih cepat terbentuk. Dia butuh sumber energi yang lebih cepat supaya ototnya bisa kontraksi. Astaga, Lina. Oke, hampir selesai. Ya, kemudian jenis-jenis serabut otot, ada yang serabut tipe cepat dan serabut tipe lambat. Jadi ini istilahnya ya. Jadi kalau kita autopsi, tahu autopsi? Atau kita biopsi lah, biopsi ototnya atlet ya. Atlet-atlet sprinter itu biasanya banyak serabut tipe cepatnya. Atau kita biopsi ototnya orang-orang yang sering lari maraton atau yang tadi endurance sepeda berkilo-kilo, banyak serabut otot tipe lambatnya ya. Nah, apa bedanya? Kalau dari histologinya ya bisa kelihatan di sini ya. Jadi biasanya kalau otot-otot yang tipe slow itu biasanya lebih merah karena dia butuh banyak oksigen di situ, jadi banyak dan lebih kecil ukurannya dan ya banyak mitokondrianya pastilah karena mau menggunakan ATP ya, energi ya dari oksigen. Yang fast biasanya lebih white karena tidak butuh terlalu banyak oksigen. Namun di sini ukurannya biasanya ototnya lebih besar ya. Ya, kalian bisa lihat bedanya. Yang termirip ya di tengah-tengah. Kayak gini ya, ada yang otot yang slow, yang agak lebih gelap warnanya sama yang otot yang tipe cepat. Nah, kemudian nyeri otot atau kram otot ya. Ya, ini terjadi akibat itu tadi bisa 2 hal sebenarnya. Bisa karena terjadi hiperaktivitas motor neuron sehingga terjadi kontraksi berulang-ulang sehingga menimbulkan nyeri, atau berkurangnya suplai ATP sehingga bisa menimbulkan kontraktur yang terus-menerus ya. Dan tidak terjadi relaksasi otot sehingga menimbulkan nyeri.
Bisa juga akibat adanya tadi asam laktat yang terjadi, ya. Kemudian ya ini mungkin slide terakhir. Ada bisa lihat kalau nanti ada kasusnya di muskuloskeletal tentang kelemahan otot, ya. Apa yang bisa menyebabkan kelemahan otot? Bisa gangguannya pada sistem saraf maupun pada sistem otot, ya. Gangguan pada sistem saraf, kalian akan mungkin ini kalau kalian masih ingat di neuroanatomi ada namanya traktus yang piramidalis, ya, ada yang ke atas, ya, ada yang perfer, ya, yang keluar dari medulus spinalis atau efektor otot. Kalau lumpuhnya dari otak medulus spinalis itu berarti gangguan upper motor neuron. Kalau kerusakannya keluar dari saraf-saraf perifer seperti saraf spinalis atau nervus cranialis, itu biasanya lesinya bersifat lower motor neuron deficit. Ya, itu jadi rusaknya itu bisa kabelnya yang besar, kabel besar yang di medulus spinalis atau di otak, atau kabelnya yang rusak itu bisa di saraf spinalis atau nervus cranialis yang sudah keluar di tepi-tepi. Itu lesinya lower motor neuron. Jadi orang bisa lumpuh karena kerusakan kabel besar dan otak, atau bisa karena kabel perifer, ya. Nanti ini adik-adik dijelaskan di neurologi karena ini gejalanya beda dengan ini. Kemudian rusaknya di mana lagi? Bisa rusaknya di penghubung itu, yaitu di neuromuscular junction-nya, misalnya penyakit myasthenia gravis yang harusnya asetilkolin itu ada di situ, tapi diserang oleh antibodi sendiri sehingga dia akan rusak, ya. Jadi tidak bisa terjadi perpindahan transmisi sinyal dari saraf ke otot. Orang bisa lumpuh, ya. Berbahaya kalau dia sampai mengenai otot-otot pernafasannya, ya. Bayangkan orang tidak bisa bernafas. Kalau kalian tahu orang mekanisme bernafas itu bagaimana, ya, kontraksi otot-otot pernafasan kan, interkostalis, diafragma. Kalau dia sudah serang otot-otot itu, bahaya. Dia tidak bisa bernafas, dia bisa jatuh ke dalam kondisi respiratory arrest, ya, mungkin perlu diintubasi. Jadi itu bahayanya kalau penyakit yang ini, ya. Nanti mungkin ada penyakit neurologi akan jelaskan lebih detail. Ya, ini rigor mortis. Saya rasa sudah tadi saya singgung sedikit, ya. Jadi orang kalau meninggal itu biasanya tidak ada lagi ATP yang terbentuk, sehingga pelepasan kepala aktin dan miosin itu tidak bisa terjadi di awal-awal, ya, sehingga dia terjadi kaku. Inilah nanti kalian mungkin akan pelajari lebih lanjut di blok forensik, ya. Karena setelah dia kaku, dia akan tidak kaku lagi. Itu bisa menjadi penentu apa ceritanya istilahnya itu, saya lupa. Waktu kematiannya orang ini, ya. Tapi ada ilmunya itu, saya lupa, tanatologi atau apa, saya jarang baca forensik. Ya, pokoknya kekakuan mayat bisa menjadi penentu berapa lama orang ini meninggal, karena setelah dia kaku, dia akan tidak kaku lagi, ya. Kalau sudah terjadi proses ini tadi, autolisis. Selain kaku, mungkin dilihat dilihat lebamnya apa semua. Nanti kalian akan lebih detail di blog forensik. Ya, oke, sudah selesai. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya, Dek? Saya mohon maaf, ini kameranya nggak bisa nyala dulu. Ketua kelasnya, ada yang mau ditanya? Ini mostly sebenarnya hanya diulang, ya. Dari kalian, saya tahu ini kalian sudah dapat di Biomedik 1. Cuman tolong diingat-ingat kembali, karena ketika membahas skenario di modul, pasti kalian akan menyinggung sedikit tentang ini, ya, sumber energi, kemudian kontraksi otot, bahkan tadi yang proses,
kalau kalian dapat kasus yang mungkin kalian curiga myasthenia gravis, ya mungkin kalian akan bahas tentang neuromuscular junction. Ya, gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada silakan kalian coba kerja soal-soalnya ya. Karena biasanya itu saya ambil soal juga dari situ beberapa. Upayakan nilainya maksimal di situ. Artinya kalau kalian sudah bisa jawab benar, berarti kalian sudah paham sebagian besar dari apa yang saya paparkan hari ini. Oke, kalau tidak ada, mungkin bisa diakhiri deh. Kemudian saya mau titip lagi bahwa setelah muskuloskeletal, adik-adik akan masuk ke blok CSL ya. Ingat, blok CSL 1. Saya sarankan kalian itu ke Makassar kalau bisa jangan di akhir-akhir blok muskulo. Karena nanti takutnya sudah minggu ujian, kalian setengah mati lagi di perjalanan lagi mau ujian. Jadi kalau saya ya sarankan kalian sebaiknya sudah ada kira-kira tengah-tengah Juni ya. Jadi awal Juli sudah di Makassar, langsung kita siap-siap screening baru kalian masuk. Ya. Kalau di akhir-akhir blok muskulo kalian mau datang, baru itu minggu ujian, saya takutnya mengganggu kalian kalau ujian nanti ya. Jadi bagian di luar Makassar tolong persiapkan dirinya untuk datang sebaiknya lebih awal di Makassar supaya nanti ujiannya bisa di Makassar saja ujian muskulonya, jadi lebih tenang kan. Itu saran sih, karena saya takut kalian terkendala di perjalanan untuk ujian muskulota. Ya, tolong dilengkapi juga surat pernyataannya ya dari orang tua, kesediaannya. Insya Allah CSL 1 akan berjalan lancar. Saya sebenarnya sangat mau ketemu adik-adik ya, karena selama ini 2020 ini saya hanya lihat dari layar Zoom, dari dia LSIT sampai sekarang. Saya tidak pernah ketemu secara fisik, sehingga ketika mau CSL 1 saya excited sekali. Jadi adik-adik bisa lihat kampusnya, kita bisa lihat ruang-ruang CSL dan praktek sebenar-benarnya di ruang CSL tanpa harus bikin-bikin video ya. Oke, jadi tolong lebih yang di luar Makassar ada banyak kayaknya ya. Tolong datang lebih awal ya. Jangan di dekat-dekat ujian muskulo baru kalian mau jalan ke Makassar. Saya yakin itu repot kalian nanti. Nanti di atas bus kalian ujian muskulo kan susah, atau di atas kapal. Ya, jadi lebih datang memang lebih awal supaya nanti ujian muskulonya ya dari Makassar saja. Kalau mau ujian di kampus boleh ya. Ada beberapa temanmu itu biasa dia datang di kampus, bawa komputernya, kita siapkan ruangan, dia ujian dari situ. Oke, kalau sudah tidak ada, mungkin saya akhiri ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga apa yang saya jelaskan Pak ini bermanfaat untuk adik-adik, dan selamat belajar di blok muskulo. Semoga hasilnya lebih maksimal lagi dari blok sebelumnya. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.